Oke, kalau misalnya kita bicara ISG terus juga mau listingnya Goto ini sendiri nih, Ber. Nih, kalau Ya, misalnya kita bicara dari sisi Gotonya nih, nah, ini kan sudah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK ya. Artinya udah bisa ke apa namanya, udah bisa atau sudah bisa bersiap-siap untuk listing nih di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita bicara pembobotannya nih nanti ke IHSG, ke IHSG-nya, apakah pergerakan Goto ini juga cukup mampu membantu pergerakan IHSG nggak? Nah, misalnya dia mempengaruhi naik turunnya IHSG, kira-kira cukup ini nggak cukup berbobot? kalau cukup berbobot sih jawabannya masuk. Kalau cukup Masuk. kan berarti punya poin yang besar banget ya. Jadi Hmm. jawabannya punya bobot ya bisa dibilang eh, dia masuklah ke kapitalisasi pasar yang terbesar gitu. Nah, Ah, jadi market Goto ini akan pengaruh juga nanti ke capital market ya, apalagi sudah hampir tiga kali dia melakukan perubahan jadwal IPO ya. Wah, Mbak, yang penting nasib hatinya nggak kembaran, Mbak. lagi musim, Mbak. Kalau kita berdua ini dua-duanya ini asli ya, tanpa ada bantuan Asli, apapun asli. produk asli ya Nggak kita ada ya. porak-porakan nih. Iya, Ya, asli nih. ini kita jadi ngomongin yang lain. Ngomongin kumis ya. Ya, Oke, jadi lanjut nih. Goto lagi. perannya itu sangat besar ya. Goto itu perannya besar. Tapi ya gimana ya? Namanya juga sesuatu yang besar ya. Dan juga kita tahu produknya bahkan bisa dibilang sering dipakai bagi masyarakat Palangkaraya. Kita udah kedatangan McDonald, ya kan? Hmm. Promonya banyak tuh di situ. Nah, banyak kan tuh yang menggunakan. Artinya apa? Size-nya sangat besar gitu. Pengalaman eh, dari membawa kecil sampai besar itu pasti punya peranan yang sangat besar gitu. Hmm. Ya kan kita tahu dulu Goto bukan perusahaan yang dianggap alah nggak guna, ternyata sekarang sudah mulai berguna. Ya valuasinya sangat besar sekali gitu. Ya, jadi sangat besar sekali peranannya. Makanya market Boleh. ya banyak orang untuk pesan ya kayak gini impactnya di ESG kita sepi. Kalau Oke. Goto hatimu gimana Bang? Waduh, kalau saya kebetulan sudah ada ini Mbak Yunia. Kalau mungkin rekan saya Mas Randi belum ya. Jadi buat teman-teman feel free gitu ya. Sabtu Minggu bisa. Soalnya dia Bisa orangnya bisa pemalu, DM, bisa pemalu. DM, Mbak. Ya, Bisa jadi DM bisa. nanti, Mbak. Gampang, Mbak. Ih, ini tahun kemarin aku loh yang biasanya ngomong kayak gini. Aduh, bener-bener ya. Dunia penuh dengan lika-liku kebalikan ya. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara Goto, ini salah satu Ya. perusahaan dengan market cap yang cukup besar yang berarti juga akan memberikan dampak atau impact juga ya terkait dengan pergerakan IHSG kita. Nah, kalau misalnya kita bicara asik nih. Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara apa namanya sektor IDX Tekno nih secara keseluruhannya nih biar ya. Ini kalau tahun kemarin kita ada Bukalapak dari e-commerce juga listingnya, terus juga tahun ini ada Goto. Berarti kalau misalnya kita bicara sektor IDX Tekno, apakah ini bisa nih jadi pilihan sebenarnya ke teman-teman yang mungkin ya teman-teman investor yang mungkin memiliki forecasting untuk masa depan, kayaknya perusahaan-perusahaan tekno asal Indonesia cukup menggairahkan nih untuk dipilih sebagai alternatif investasi nih. Nah, kalau lu sendiri ngelihat IDX Tekno sekarang ini saham-saham yang ada di IDX Tekno ini cukup menarik atau enggak nih, Ber, sebenarnya dengan kehadiran Kalau Goto? kita ngomongin teknologi ya, teknologi secara umum ya, bukan kepada satu dua Ah, emiten aja, itu bagus banget ya. Ya, hmm, jadi eh, kita udah melewati beberapa sektor cycle ya yang udah selesai. hmm, Ya, kalau kemarin kan lagi boom banget tuh yang harga komoditas. Nah, sekarang harga komoditas sudah banyak yang mulai kembali ke asalnya. betul, Ya, betul. jadi buat teman-teman tambahan informasi, kalau pertamaxnya naik, jangan di demo. Ya, jangan di demo. Jadilah investor yang cerdas. Tolong kasih tahu temennya, ya, semua jangan di demo. Dikasih tahu memang harga minyak dunia naik. Hmm,
Ya, kenapa bisa naik ya? Kita tahu ada perang di saudara kita di Rusia dan di Ukraina. Itulah yang menyebabkan harga minyak naik. Nah, Mm-mm. sekarang harga minyak dunia sudah mulai berangsur, mulai turun, turun, dan turun. Jadi nggak naik banget. Harga nikel juga sudah mulai kembali ke habitatnya. Ya. Gitu. Jadi semua yang namanya rasa panik kemarin sudah mulai hilang. Nah, kembali lagi kita ke depan. Ya. Nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Betul. Nah, kita harus mencari teknologinya yang mana. Gitu. Nggak semua perusahaan yang ada di indeks tech itu bagus. Jadi kita harus melihat ya sektor dan kelihatan juga sektor ini itu masih murah. Belum murahnya dalam arti pas lagi komoditas naik dia turunnya cukup dalam. Makanya Ya, Bukalapak turun ya kan. Saham-saham yang berbasis itu juga turun. Artinya apa? Opportunity-nya sangat besar. Jadi bisa dibilang bukan hanya bank aja yang menjadi pemain utama nanti di ESG, teknologi sangat berperan besar nanti di indeks kita. Nah, tapi sekali lagi harus dilihat ya saham yang berada di indeks tag-nya itu. Nggak boleh semuanya, harus melihat yang punya kira-kira nih 2 tahun lah. Kita nggak usah ngomongin 5 tahun, tahun gitu. 2 tahun aja gitu. Ini perusahaannya masih dibutuhkan nggak sih di Indonesia? Seperti itu. oke. Wah, itu benar ya. Sama seperti kalau teman-teman pengen cari pasangan ya. Ini benar sih prospek dari kalau misalnya Bear kan suku ya. Banyak. Kita itu pilihan banyak gitu ya. Jadi bibit, bebot, bobot tuh harus kelihatan gitu loh. Nah, iya benar. Jadi harus dicek juga nih. Meskipun dia terlihat cukup menjanjikan, ya, tapi harus teman-teman cross check juga. Kira-kira 2-3 tahun. Tapi kalau misalnya jangka panjang nih, apa namanya, tetap kita butuhkan atau tidak ya, tetap bisa jadi pasangan kita ya sekata atau enggak ya. Nah, gitu. Hmm, Kalau tidak cocok ya sudah selesai kayak gitu aja ya teman-teman ya. ya, cukup sekian ya curhatan hari ini. Aduh. Wah, mau kirim undangan dia. Wah, itu baik. Kata cowok yang barusan putus. Bener banget. Waduh, ini jadi combo luar biasa nih udah nih. Saya Itu tidak berani ngomong. Tapi terima kasih. Akhirnya ada Pak Cahyo yang ngomong. waduh, 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 waduh. Ah, Ah, baik, fokus mantap Ber, Pak kita ke Cahyo. fokus Ber, kita harus Iya, ngomongin fokus. ESG Ber. Sebelum bulan Ramadan kan kita serang-serangan. Jadi pas Oh bulan iya, Ramadan maaf-maafan. Makanya kita serang dari oh, sekarang. oh ya oke lah. Oke, boleh lah, selagi-selagi dikit ya. Oke, baik. Ini sedikit lagi nih terkait dengan ISG ini. Nggak afdol kalau kita cuma ngomongin ISG-nya doang. Nah, saya pengen tahu nih, hari ini kalau untuk saham-saham indeks LQ45, siapa aja yang jadi posisi top gainers dan siapa aja di posisi top losers nih. Hari ini banyak yang happy seharusnya nih. Apa Ya, aja nih, Ben? hari ini pergerakan ISG di indeks LQ45 dimonitori oleh saham di komoditi ya. Nah, ini pun juga cukup unik. Kenaikannya bukan disebabkan oleh faktor komoditinya, Oh, melainkan dari laporan keuangan. Ya, oke. seperti yang kalau kita tarik beberapa pertemuan kita di market review ini kan saya pernah bilang bahwa katalis berikutnya itu adalah laporan keuangannya. Dan banyak yang naiknya itu bukan 10%, 20%, bahkan ratusan persen. Ya, Waduh. contohnya kayak Adaro hari ini naik 4%, lalu Tins naik 3,3%, lalu ada saham lagi Inco naik 2,9, Antam naik 2,8. Nah, itu yang menjadi top gainersnya. Di sisi Oh, lain, saham yang mengalami penurunan ini ada Bukalapak minus 5,7, lalu ada Tower minus 2,8, AMRT minus 2,3. Nah, kalau mm-mm. Bukalapak turun itu bukan karena jelek ya, tapi melainkan kalau kita tarik ya, seminggu kemarin tuh naiknya kan sudah cukup tinggi. Bahkan kemarin tanggal 28 Maret banyak orang yang bilang dia udah kebuka lock up. Jadi kalau kita Agustus ikut Mm-mm. partisipan dalam IPO itu kan ada perjanjian di mana pemegang saham existing tidak boleh menjual dalam waktu 8 bulan. Oh, Nah, mereka baru tuh kemarin tanggal 28 enam dibuka bulan, Ber. 6 gemboknya. bulan. Oh ya, 6 Ber, bulan. 6 bulan. 8 lah. 8 atau 6 ya, saya lupa. Pokoknya di 6. prospektusnya itu ada. Ya, Mm-mm. jadi tidak boleh menjual. Nah, baru kemarin orang menganggap bakalan turun, ternyata sahamnya malah naik.
dan hari ini mengalami penurunan itu sangat yang wajar karena kenaikannya dalam kurang lebih 2 minggu kemarin tuh naiknya hampir sekitar lebih dari 25%. Betul, dari harga berapa nih? Sempat low-nya itu di 250-an ya, sampai dengan Ya, 350, wah, naiknya 50% itu. Kurang lebih lah ya. Oke, berarti saya ngucapin happy cuan dulu mungkin buat teman-teman yang hari ini tidak jadi di prank, nah, ya kan ya, tidak jadi merayakan April Mop, tapi merayakan cuan. Nah, dan happy cut loss juga mungkin teman-teman yang hari ini sama-sama di posisi top losers hari ini. Kalau hari ini nggak apa-apa, karena sesuai dengan tanggalnya jadi wajar ya. April Mop cut loss, wah ya berarti kita di prank market, oke okay lah ya. Nah, kalau di tanggal-tanggal lain kan kayaknya kan agak berat ya kalau cut loss. Nah, kalau hari ini ya nggak apa-apa, berhubung tanggalnya pas. Nah, uh, ini sekarang kita sudah buka sesi tanya jawab buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan drop pertanyaan di kolom komentar atau di box question. Di bakal kita bahas bareng-bareng dengan Mas Ber. Tapi seperti yang sudah sering-sering kita sampaikan, segala jenis pembahasan ataupun juga saran nanti yang disampaikan oleh Mas Ber hari ini itu semuanya bersifat disclaimer on, artinya tidak ada kewajiban ya atau tidak ada paksaan dari Mas Ber atau kepada teman-teman semua di sini untuk wajib membeli ataupun menjual saham yang ditanyakan tadi. Keputusan jual dan beli sekali lagi itu ada di tangan teman-teman investor semua. Oke, ini kayaknya tadi sudah ada beberapa yang ditanyakan nih. Kalau go to hatimu, oh ini udah ya tadi ya. Kalau go to hatimu udah nih. Ini dari XP_W nih. Dampaknya ke inflasi gimana? Oke, kenaikan-kenaikan harga komoditas dampaknya ke inflasi kayak gimana nih? Terus ya pasti kaitannya dengan ada. modal gimana nih tarikannya? Asik. Gini, Lagi. pasti ada. Pasti. Segala sesuatu yang naik itu pasti akan menyebabkan demand orang untuk belanja itu berkurang. Ya. Dan teman-teman yang belum tahu, inflasi itu artinya kenaikan barang secara umum. Sayangnya nggak enak di negeri kita ya, di Indonesia kita ya memang dalam waktu dekat hitungan jam kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan identik itu semua harga naik. Ya, kenapa? Ya aji mumpung orang bilang gitu, mumpung orang fokus beli makanan ini ya dinaikin dulu gitu. Nah, sifat yang namanya seperti ini biasanya temporer. Habis itu balik lagi. Sayangnya di tahun ini sebelum Ramadan harga sudah naik, khususnya bahan baku besar seperti batu bara, ya minyak bumi. Nah itu naik bukan karena Indonesia yang bikin jelek, tapi memang karena faktor dunia itu nggak bisa dilawan. Nah itu semua naik, itu naik menyebabkan ya makanya Pertamax naik ya, terus bentar lagi LPG naik. Nah kenaikan itu tentu pasti mengalahkan inflasi. Itu bisa dinego kalau itu ya. Oke, jadi yang inflasi itu pasti akan pengaruh ke market. Tinggal seberapa besar peran pemerintah kita untuk menjaga kestabilan, artinya bahan pokok kita itu harus terjaga. Nah, musuh besarnya investasi itu kan inflasi. Kalau inflasi kita hyper, itu ngeri banget. Nah, di satu sisi, kenaikan inflasi juga bagus juga, artinya apa? Berarti ada demand nih. Nah, jadi, konklusinya bagaimana untuk kita menghadapi inflasi ini? Yang pertama, jelas duit kita itu jangan dihamburkan untuk keinginan. Ya, artinya orang yang selama ini belanja, misal saya kalau makan sehari mungkin 3 kali atau 2 kali, ya itu dikurangin porsinya, jajannya dikurangin. Contoh seperti itu. Lalu yang kedua, suka belanja lewat Tokopedia atau teman-teman yang lain, nah itu dikurangi. Fokusnya sama kebutuhan yang benar-benar pokok, ya. Jadi kalau selama ini ya suka TP-TP di tempat lain, nah itu dikurangin untuk mencari yang benar-benar fokus untuk mendamping sumur sehidup semati. Ya. Contoh seperti itu. Gitu. Jadi bedakan keinginan dan kebutuhan, ya. Jadi bedakan di situ. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, lawannya apa? Kita harus melakukan investasi, jangan nabung karena nabung itu juga akan mengurangkan nilainya. Ya. Jadi musuh terbesar
inflasi, ya harusnya investasi. Makanya mulai dari sekarang harus investasi. Bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, setiap inflasi ada, pasti investasi juga naik. Gitu. So, mulai dari sekarang masih opportunity pasar kita masih sangat besar. Ya, gampangnya di saat negara lain lagi banyak perang dan segala macam, lagi susah ekonominya, nah negara kita malah bagus, kebanjiran capital inflow dari investor asing. Itu kan menandakan bahwa market kita bagus. Gitu. Jadi, mulai investasi dari sekarang bersama Pintra Sekuritas. Asik. Oke, baik. Bener ya. Nah, tuh sama kan ya kalau misalnya kita punya pasangan, ya masa pasangannya di apa namanya disimpanin doang ya. Investasikan dong pasangan. Ya kan ya. Tuh Ya, dinaik life value-nya supaya kan kita ya, juga bahagia dengan dia. Jangan cuma disimpan dong. betul. Betul. Oke. Baik. Itu tadi pertanyaannya bagus banget, sudah terjawab ya. Selanjutnya, wah ini banyak ceng-cengan nih ya. Saya skip dulu. Ini pernyataan doang nih ternyata. Hexa terbang seperti elang di langit. Wah, Hexa ini saham apa nih, Bel? Hexa ini perusahaan yang bergerak di bidang hampir sama dengan United Tractors. Tapi Hmm. sayangnya Hexa ini non-liquid. Ya, jadi bid offernya itu tipis. Sehingga kalau kita beli saham, ya itu sangat non-liquid. Jadi kalau sekali beli, itu bisa langsung naik. Kadang berapa persen gitu. Hmm. Hmm. Nah, itu nggak enaknya Hexa. Anda Hexa itu liquid, pasti nggak akan seperti itu. Kurang lebih sama dengan United Tractors. Oke, baik. Itu Hexa ya. Selanjutnya, nah ini pertanyaan cukup menarik nih. Dari Vice_Medan. Saham Sido mau bagi dividen tapi malah down hampir ARB. Gimana nih tanggapannya nih, Bel? Nah, ini gitu loh. Jadi pentingnya kita belajar melalui kelas yang bonafide seperti di Pinterest Sekuritas. Ya. Jadi kita itu udah ngajarin gitu loh. News yang keluar kayak begini, nanti kita harus ngapain? Ya, betul. Dividen yang diberikan oleh Sido muncul, kelihatannya menarik, triliunan. Ya. Tapi Hmm. orang pasti berbondong beli. Orang yang ngerti saham, ya, dia udah beli lama, dia jualan di situ. Karena ada istilah di market, kadang suka orang juga udah menanamkan di dalam diri dia, buy on rumor, sell on news. Ya, ada Hmm. strategi khusus kita untuk mengetahui gitu loh. Ya, ketika saham ini pas lagi bagi dividen dan enggak. Nah, kita tahu juga nih si Domung itu kan sektornya apa? Consumer good. Ya. Kalau hari ini ARB, ya, mendekati ARB ya, sorry, dia Hmm. mau bagi dividen, harusnya kan bagus, katalis bagus. Nah, di situ kita harus lihat, consumer good itu kan sektor yang bisa bilang defense. Naik, turun, itu disebabkan memang dari perusahaan itu sendiri atau memang ISG kita yang lagi kurang bagus, biasanya consumer good naik. Nah, kalau kondisi kayak begini, ya di saat lagi drop kayak gini, disitulah kita harusnya masuk, gitu loh. Jadi jangan belinya itu pas lagi, wah laporan keuangannya udah terbit, ya, baru kita di situ masuk, jangan gitu, Hmm. ya. Dan disarankan lagi, kita harus tahu Sido muncul ini bukan perusahaan buat yang bagus untuk trading, ya. Betul. Saham ini memang sangat bagus, memang buat investasi, jadi nggak cocok. Makanya pergerakannya di sini-sini aja. Nah, kalau pengen beli saham Sido muncul, better ya. Boleh beli nanti ya, kalau mau nawar boleh, kalau mau harga sekarang juga nggak apa-apa. Ya, kalau mau nawar di bawah 945. Ya, sekarang kan harganya 955. Jadi kalau mau nawar Hmm. di situ boleh. Atau mau di harga sekarang juga nggak masalah. Ya. Nah, nanti beli terus hold sampai melewati dividen. Nah, dihitung juga dividen yieldnya. Ya. Hmm. Jadi jangan pernah fokus sama nilainya. Hitung dividen yieldnya dia berapa. Nah, Betul. itu udah tahu baru enak. So, kalau saya sih wingback dulu. Oke, nah itu ya. Tapi ingat juga tadi karakteristik sahamnya itu juga teman-teman harus tahu. Kayak misalnya saham-saham ini, oh ini saham-saham komoditi, berarti manfaatkan momentum. Oh ini saham-saham kayak Sido, ini cocoknya untuk investasi jangka panjang ya. Berarti orientasi teman-teman juga tahu. Dan kalau misalnya berharap saham Sido arah ya susah juga ya teman-teman ya. Beda nih, beda karakternya.
Gitu. Oke, selanjutnya dari Naldo underscore Sibirong. Properti masih tidur di goa ya, langsung jadi investor. Nah, sektor properti gimana nih, Ber? Ya, properti itu memang di tahun ini kalau kita ngomongin bisnisnya sudah mulai recovery. Ya, ingat bisnis saham beda. Oke. Biasanya saham mendahului realnya. Nah, tapi ya sahamnya sekarang kok lagi drop. Kalau kita tarik sebulan kemarin tuh properti sudah mulai recovery, sudah mulai jalan. Nah, sayangnya memang saat ini bukan hanya properti, hampir semua sektor lagi nggak enak, sepi gitu loh, sepi. Dan memang udah masuk bulan-bulan yang bisa dibilang bulan nggak enak ya. Bulan nggak enak itu artinya bulan yang sepi ini gitu loh. Karena semua udah mulai ke publish laporan-laporannya. Nah, katalisnya memang properti ini kita harus menunggu nanti ya suku bunga dan juga nanti laporan tahunan. Karena beberapa perusahaan sudah rilis ya laporan tahunan seperti Bumi Serpong yang kenaikannya lebih dari 100% pendapatan dia. Artinya pas Betul, lagi pandemi kan bagus. betul. Nah, jadi bisa dibilang properti bisa bukan jelek hari ini, melainkan memang orang lagi nggak fokus ke situ. Ya, jadi tunggu katalis seperti suku bunga, ya. Lalu yang kedua, nanti ketika duit yang sudah dihasilkan oleh petani-petani kita, ya, pengusaha-pengusaha batu bara, mereka beli properti enggak? Uh, Nah, itu bisa kelihatan nanti di Q2, hasil dari Q2 ya. Jadi Q1, Q2. Ketika Q1 ke Q2 naik, nah itu berarti tanda kita harus beli properti. Karena income mereka pasti akan dibelanjakan juga untuk properti. Karena ciri khas orang Indonesia kalau nggak punya rumah, bukan satu aja, harus dua. Wah itu kayaknya kurang afdol. Saya sih seperti itu. Oke, nah itu ya untuk sektor properti ya teman-teman yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya saham Aces rally kah? Wah ini udah dibahas Mbak Ada kemarin hari Rabu nih. Nah, jadi sayang sekali tidak ini. Rally kah ini Ber untuk Aces? Hari ini rally dan kita juga menjadikan watchlist ya untuk minggu depan gitu loh. Karena Hmm, dilihat pergerakannya, volume perdagangannya sudah mulai bagus, sudah cantik ya, banget betul. ya. Asing juga sudah mulai masuk lagi ke saham itu ya. Dan ini akan mulai rally ya. Bukan pasti rally, akan mulai rally. Jadi akan mulai rally. Dia akan benar-benar paling enak itu kalau di atas 11.10. Nah, makanya Oke. 11.10 ini adalah resisten kuatnya nih. Kita akan lihat 1075 ke 11.10. Ketika Oh, 11.10 kuat, jebol, nah itu enak tuh ke atas lagi ke 1.200-an. Tapi kalau 11.10 nggak jebol ya dia turun lagi untuk jebolin lagi resist dia. betul. Nah, dan ini juga kemarin di hari Rabu, ini kalau teman-teman beli Rabu, berarti Kamis kemarin dikasih kesempatan 1025 anggap lah ya. Ya udah dapat 4% kan sudah hari itu. Jadi terus banyak-banyak nonton terus dong market reviewnya. Oke, selanjutnya dari Robi Suhendro nih. Ada berita baru kilang minyak Rusia dibom Ukraina. Benar ya? Betul, betul. Dampaknya buat saham minyak dan gas apakah akan naik lagi? Nah, ini. Enggak. Spekulasi ke sana Kenapa? nggak, Ber? Kalau spekulasi enggak. Hmm? Kecuali kilang minyaknya itu nyerangnya ke negara penghasil minyak besar. Contohnya apa? Arab, US. Nah, itu baru. Kalau nyerangnya ke Ukraina, nggak begitu besar. Kalau Ukraina nyerang Rusia, itu udah dari kemarin harga minyak dunia naik. Gitu. Jadi tidak begitu berpengaruh signifikan. Gitu. Kalau hari ini naik, memang karena faktor secara mayoritas harga komoditi ya mulai naik gitu, harga sahamnya. Tapi kalau kita ngomongin komoditis, dari tadi saya lihat bahkan harga crude oil aja udah di bawah 100 USD per barrel. Mhm. Nah, artinya tidak begitu berpengaruh gitu loh. Kita harus tahu Oke. Ukraina itu penghasil apa? Gandum terbesar. Nah, Rusia itu penghasilnya apa? Migas. Ya, gas khususnya. Kalau gas mereka nahan gelap gulita Eropa. Nah, kayak gitu berarti gasnya yang bagus, kan minyaknya. Oke. Nah, itu ya untuk Pak atau Mas Robi Hendro ya. Selanjutnya dari Aloy Putra 87. Tolong bahas IPO-nya Wir Group. Weir Group.
Ada insight, Ber? Oh, ini yang mau baru nanti tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal tanggal 4. Ya, Bentar aja akan IPO setahu saya. Koreksi kalau saya salah ya. ya Kode mau IPO. sahamnya nanti WIRG kalau nggak salah. Ini perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang dimana teknologinya itu lebih ke arah AI. Ya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis secara teknologi di prospektusnya dia, karena kebetulan saya juga ngelihat dan banyak orang yang bisa dibilang hopeless. Hopelessnya itu pesan banyak, tapi dapatnya itu nggak nyampe besar gitu loh. Karena ini saya lihat di bawah 10% mayoritas orang dapat. Kalau dilihat dari posisi seperti ini, apalagi ada warrant, pasti harga sahamnya akan naik. Ya, jadi kalau kita ngomongin trading dalam 1-2 hari nanti tanggal 4 sampai tanggal 5 ini saham sangat menarik apalagi ada warrantnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita ngomong bisnis, ini perusahaannya sudah untung. Tinggal size-nya dibesar. Dan kita harus tahu dia fokusnya apa. Ya itu yang saya lihat hampir 60% modalnya itu dapat nanti dari IPO itu untuk modal kerja. Jadi untuk pengembangan AI dan VR, ya virtual reality gitu loh. Jadi akan mengembangin ke situ teknologi. Nah, kecepatannya sangat besar sekali. Nah, aktif. Dan kita harus tahu ini IPO-nya kecil, ya. Jadi size-nya nggak besar. Nah, ya bisa dibilang kalau kita mau masuk ya harus cepet-cepetan juga. Tinggal kita tunggu nanti di hari Senin. Baik, nah, tapi biasanya kalau oversubs tuh cenderung naik ya, biasanya ya. Apalagi kalau oversubsnya kayak tadi cuma dapat jatah 10% doang. Nah, Ya, biasanya ada potensi lah ya. Ini kadang investor juga lucu ya, dikasih banyak kaget ya, ya dikasih dikasih dikit juga kaget. Nah, apalagi manusia kalau wajar. misalnya pesannya 100 lot dapat semua 100 lot. Iya. Wah, nangis. Nangis, Mas. Waduh, itu langsung ini, langsung pusing semua. Nah, jadi teman-teman juga sama. Jadi saham kalau mau IPO itu berarti teman-teman kan mendapatkan apa sih namanya kesempatan ya untuk menjadi yang pertama kali memiliki saham perusahaan tersebut ya sebelum dia ada di pasar sekunder atau di market kita saat ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli saham IPO itu sekali lagi tentukan tujuannya buat apa. Untuk invest kah, untuk ngikutin hype-nya dulu kah, atau gimana? Nah, kalau beda tujuan, beda juga cara kita apa namanya bereaksi terhadap harga sahamnya nanti di hari yang pertama atau di hari yang kedua. Itu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi tolong jadi investor yang dewasa. Jangan sampai beli saham IPO tuh pengen selalu berharap arah, 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 dan arah. Ya, belum tentu dong. Tergantung. Nah, ya tidak setiap saham IPO itu hari pertamanya pasti arah. Enggak. Nah, kalau cenderung naik, yes jawaban. Tapi kalau apakah pasti? Ya enggak juga gitu. Oke, itu kayaknya pertanyaan terakhir tadi dari teman-teman semua. Nah, ini sebelum betul Mas ya. Ini aku sampai keingat logatnya. Betul Mas ya. Oke, nah nih ada yang masuk lagi nih ternyata lah. Kalau saham Saratoga gimana nih Ber? Oke, saham Saratoga udah 2 hari naik ya. Kalau dilihat dari pergerakan hari ini, biasanya cenderung di hari ketiga dia akan koreksi. Ya, apalagi posisinya sudah mulai, memang udah ada kenaikan pullback ya. Jadi nanti akan koreksi dulu. Kalau kita misalnya mau beli itu nanti tunggu aja koreksinya sampai di 2780. Ya, jadi under 2780 sampai di 2730. Jadi kalau kita mau beli itu di situ 2730 sampai 2780 ya. Nah, manfaatin buy on weakness di situ, nanti bisa jual di 2850. Jadi 2850 sampai areanya sampai ke 2900. Jadi kalau kita mau beli Saratoga di situ. Jangan di HK, tapi tunggu pullback dulu. Oke, itu ya. Jangan di HK ya, teman-teman ya. Oh, yang nggak tahu HK, hajar kanan. Berapapun harganya timbat tuh, jangan gitu juga. Belajarlah jadi trader itu yang apa namanya, yang berjiwa sabar juga. Sabar ngantri, sabar jualan. Ya, jadi supaya Sabar nanti juga. sabar apa? Betul. Sabar juga betul. Karena kuncinya itu harus sabar ya. Menanti Iya, pasangan juga harus sabar ya.
Oh, kalau pasangan mah gampang, tinggal dicari aja, Ber. Oh gitu ya. Oke, gas. Oke, baik. Berarti karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, ini kayak biasa kita coba ulik sedikit nih dari Mas Ber nih. Apa nih yang kira-kira bisa dipantau teman-teman semua nih untuk minggu-minggu depan nih? Bulan April, apalagi udah bulan-bulan puasa nih. Hari Minggu Mm-mm. ya kalau nggak salah mulai puasa ya. Mhm. Oke, estimasi memang di minggu depan ya kita market akan cenderung akan sama seperti minggu ini intinya. Jadi kita tidak boleh ekspektasi terlalu tinggi dan terlalu menganggap biasa aja market. Jadi memang kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Apalagi ISG juga posisi penutupan hari ini ya hammer. Eh, yang pertama itu kita tidak boleh terlalu ekspektasi terlalu tinggi. Lalu yang kedua, kalau kita milih saham ya biasa siklus di bulan Ramadan tentu saham-saham retail akan menjadi penggerak utama baru nanti poultry ya. Jadi ACES retail berikutnya ada seperti MPPA and then Mhm. lalu ada seperti LPPF, terus juga yang biasanya berpengaruh ya itu ada ERA. Kenapa ERA juga penting? Itu kita harus tahu semua orang Indonesia biasanya suka ganti HP ya. Ada Mayora, nah itu juga. Itu contoh 5 perusahaan yang biasanya ngaruh ke ISG sangat cepat sekali. Nah, habis itu baru nanti ke saham-saham poultry. Poultry itu ada seperti Java, lalu Main, lalu Speed. Nah, saham-saham itu bisa berpeluang tuh kita manfaatin. Selain itu memang kalau ISG kondisinya sepi ya kita harus melihat saham-saham yang third liner ya yang geraknya biasanya kalau ISG lagi kumat. Kumatnya itu misalnya ya stagnan ya. Jadi Mhm. saham-saham seperti ini harus kita watchlist lihat di monitor. Siapa sih top lendersnya itu biasanya berpeluang untuk lanjut lagi. Gitu. Oke, wah tuh udah dikasih insight-nya banyak banget ya teman-teman ya terkait karena kita sudah masuk di bulan April dan memang biasanya kecenderungan ya sekali lagi kecenderungan biasanya pasca kuartal 1 ya Hmm. kuartal 1 ini biasanya cenderung market memang agak ya loyo-loyo gimana gitu ya karena udah kelar apa namanya laporan keuangan tahun lalu ya kan udah dibuka semua udah disampaikan semua dan biasanya ekspektasi market kan harus nunggu lagi nih laporan kuartal 1 biasanya nanti bulan Mei atau bulan Juni. Nah, itu jadi teman-teman silahkan bersiap-siapin aja. Oke, kalau memang tujuannya invest ya santai, nggak usah terlalu pusing dengan fluktuatif saat ini. Dan kalau misalnya tujuan memang untuk trading ya berarti sekarang lebih diketatin aja ikat pinggangnya, stop loss-nya, taking profit-nya, jangan sampai sudah untung tapi lupa dijual. Nah, ini sering sekali ya. Nah, betul, betul. Ingat ya, screenshot Anda yang Anda upload ke Instagram, kalau sahamnya belum dijual, Anda belum untung. Ya, itu Betul. yang paling penting ya. Jangan pernah mendahulukan riak sebelum realisasi. Ingat, realisasi dulu baru riak ya. Jangan juga. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu dulu untuk market review kita hari ini. Wah, ini kenapa nih Mas Ber nih? Muter-muter nih. Oke, baik. Mungkin ini dulu market review kita hari ini.